Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati 207. Dan pada kesempatan pagi ini, siang ini, malam ini, sore ini, dini hari ini, dan subuh ini, yang kalian kalau mendengarkan podcast ini mungkin sambil tiduran, sambil makan, sambil beraktivitas mungkin, atau sambil berkendara, intinya juga saya selalu menyarankan kepada kalian yang sedang berkendara, baik di kendaraan roda 2 maupun roda 4 ataupun roda 17. Tronton kali ya 17. Tetap terus ini ya, jaga prokes. Lo kok prokes sih? Jaga bukan jaga stamina juga, bukan. Jaga rambu lalu lintas. Maksudnya tuh lampu merah bukan kalian jagain, dipegangin gitu juga bukan. Maksudnya perhatikan rambu lalu lintas, karena laka lantas ataupun kecelakaan lalu lintas di Indonesia nih meningkat tajam, setajam silet. Nah teman-teman, terima kasih banget ya kepada kalian yang udah subscribe. Oh my god, saya ucapkan terima kasih banget kepada kalian yang udah like, comment, baik komen positif maupun negatif akan tetap kita balas dan ladenin. Dan kita appreciate banget terhadap atensi kalian yang selama ini begitu antusias. Nggak begitu antusias juga sih gitu kan, penonton juga masih dikit gitu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, aduh ketinggalan banget nih. Tapi tunggu dulu. Di Pelita.hati 207, kalau kalian sudah subscribe, kalian bisa scroll ke bawah, kalian cek di beranda, ada begitu banyak tema yang akan kalian dengar yang sudah kita upload, dan itu relate banget dengan kehidupan kalian. Kalian tinggal klik dan kalian tinggal pilih apa aja yang membuat kalian nyaman. Nah, intronya udah hampir 2 menit. BTW, tadinya sih sebelumnya saya pengen ada intro yang kayak jingle gitu nggak sih? Kayak yang hai guys, kembali lagi tentunya bersama kita Pelita.hati 207 gitu kan, udah bla bla bla. Dan tema yang akan kita bahas adalah ini bla 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 bla, dan inilah dia podcast selengkapnya. Terus ada jingle ding 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 atau apa gitu kan, atau yang kalau saya sih pengennya yang ninu ninu ambulan kali ya. Ya udah, nggak begitu penting juga jingle. Dan untuk di podcast ini tidak dulu atau tidak akan adanya musik karena copyright dan satu dan yang lain hal. Kak Pelita atau Bang Pelita atau Mas Pelita atau ya whatever kalian menyebutnya apa, asal jangan tante ya kan. Kita kira-kira apa sih yang akan dibahas? Nah, nggak jauh-jauh nih dengan tema yang kemarin, di episode kemarin itu mengenai Strawberry Generation. Sebetulnya ini bukan lanjutannya, tapi lebih kepada ada tema baru yang berkaitan sama episode yang kemarin. Di episode 27, kemarin tuh episode 27 yaitu tentang Strawberry Generation ataupun generasi strawberry yang kebanyakan lembek. Di episode ini, kalau nggak salah ini nanti kalau saya upload episode 28 berarti ya. Di episode 28 ini, atau entah ke episode berapa ini, itu akan ngebahas tentang masa kecil ataupun anak-anak yang kebanyakan di generasi sekarang itu seperti dijadikan king and queen gitu. Kayak dijadikan raja dan ratu. Even dia anak ketiga, even dia anak keempat, even dia anak bungsu, apalagi anak bungsu kan. Dan apalagi anak pertama gitu. Dan yang menyebabkan apa? Intensitas kemanjaan itu semakin menjadi-jadi gitu. Saya ingat sekali zaman dulu kalau kita anak kecil umur 3 tahun 4 tahun gitu kan, kalau emang pengen sesuatu dan orang tua nggak ada, dibentak ya dibentak banget gitu kan. Nggak ada ya nggak ada gitu, uang jajan boro-boro minta, kita takut gitu. Tapi zaman sekarang itu yang mau itu beliin, ayah mau itu dibeliin, wah segala macam, kayaknya keinginan dan kemauan tuh kayaknya diturutin banget gitu kan. Nah, inilah yang kemudian kita akan bahas. Kenapa? Kalau dampaknya kalian tahu, nanti juga kita akan kasih tahu ke kalian beberapa dampaknya, tapi mungkin agak-agak nanti aja lah ya. Terus kemudian yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah
kenapa ya orang tua yang sekarang, yaitu eh, orang tua yang sekarang, baik orang tua itu yang lahiran tahun 80-an ataupun 90-an, yang punya anak di zaman-zaman sekarang nih, ya kan, lahiran tahun 2000 bukan 12, 2015, 2016 gitu kan. Kalau lahiran tahun 2015-an, karena rekaman ini dibuat tahun 2022, berarti anak ini udah umur sekitar 6 tahunan gitu. 6 tahun ataupun 7 tahun gitu kan. Jadi singgahnya tuh lembek tuh bener-bener lembek. Lembek di sini bukan ngondek ya teman-teman, bukan kemayu kayak perempuan tuh bukan. But secara mental mereka di dalam mendapatkan apa ya, respon sosial mereka. Jadi contohnya gini, mereka main pulang-pulang nangis, terus ngadu, cup cup cup, disayang sama orang tua dan lain sebagainya. Terus ada juga yang ngadu dan ya bla 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 dan lain lah. Kalau zaman dulu ada yang begitu cuma jarang. Nah, orang tua, nah ini baru masuk ke faktor kenapa orang tua yang hidup di zaman sekarang ini itu apa ya, menjadikan anak itu seolah king and queen ataupun raja ataupun ratu di dalam rumahnya ataupun di dalam keluarganya. Yang pertama nih ya teman-teman, bahwa yang pertama adalah tidak menutup kemungkinan ini semua karena perkembangan suatu zaman. Zaman dulu memang zaman dimana orang tua itu lebih fokus kepada gimana caranya menggarap usaha seperti ladang. Zaman dulu itu orang tua itu tidak mengerti tentang teknik parenting. Orang tua juga menjadikan anak sebagai hanya melanjutkan apa ya, estafet kehidupan daripada orang tua, baik secara daily activity ataupun aktivitas sehari-hari, ataupun secara satu buah pemahaman yang orang tua itu miliki. Misal kalau orang tua itu punya kebiasaan, gak boleh gini loh, kalau begitu kamu pamali. Ya, pokoknya anak itu harus melanjutkan pemahaman dari orang tuanya yang semacam itu. Di zaman sekarang ini, anak tidak lagi sebagai hanya ya penerus generasi, penyambung estafet generasi daripada orang tuanya. Tapi lebih daripada itu, anak menjadi hal yang sangat disayang karena zaman tentu mengharuskannya seperti itu. Seperti misal era globalisasi dan kecanggihan teknologi, tayangan televisi, tayangan drama, tayangan film, FTV, sinetron dan lain sebagainya itu yang memunculkan ataupun menggambarkan bahwa kasih sayang orang tua kepada anaknya ganteng, anaknya cantik, anaknya berbakat. Betapa bangganya orang tua memiliki itu. Jadi pada saat orang tua memiliki anak, orang tua itu memiliki harapan-harapan yang sama seperti yang keseringan dilihat, seperti di TV, sinetron, dan lain sebagainya. Walaupun faktor ini adalah faktor yang cuma sedikit ataupun kecil ya, tapi lebih banyaknya adalah bagaimana transformasi orang tua zaman dulu dengan orang tua zaman sekarang itu berbeda. Lagi ya, saya akan mengulang bahwa orang tua zaman dulu menjadikan anak itu sebagai penerus estafet kehidupan daripada orang tua dan menjalankan daily activity-nya orang tua. Hanya sampai di situ. Tapi generasi yang sekarang, baik itu orang yang lahir tahun 80-an ataupun 90-an yang zaman sekarang ini punya anak kecil, punya baby, ataupun di zaman sekarang ini punya anak, even dia mungkin 5 tahun ataupun 12 tahun, maka treatmentnya itu kayak segala diturutin, disayang, dikecup, dimanja, karena tidak ada momen awkward lagi ataupun momen canggung lagi. Kalau zaman dulu kan memang masih low educate ya, maksudnya masih
edukasinya juga begitu kurang di masa lalu tentang technical parenting yang orang tua dapatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana orang tua menjadikan anak sebagai jadi ada gini, ada kesadaran orang tua bahwa anak ini adalah aset masa depan yang sangat luar biasa bagus. Kesadaran orang tua di zaman sekarang adalah ada karma baik dan karma buruk. Nah, karma baik dan karma buruk ini juga nanti kita akan bahas. Jadi kalau saya memperlakukan anak, apa yang saya lakukan ataupun perlakukan anak di zaman sekarang, anak akan membalas perlakuan kita di zaman yang akan datang atau pada saat nanti saya tua menjadi kakek nenek, itu sama seperti treatmentnya sekarang gitu loh. Jadi kalau kita menelantarkan kita nggak ngurus, ya jangan salahkan mereka, nanti juga menelantarkan dan nggak ngurus kita juga. Dan mengenai durhaka terhadap orang tua serta durhaka terhadap anak, juga tema yang akan kita bahas di pelita.ht207 nantinya. Nah, itu dua faktor yang kemudian kita bisa sampaikan kepada kalian, kepada para pendengar, bahwa minimalnya ada dua faktor itu. Kalau kalian memiliki faktor ataupun tahu tentang faktor-faktor apa saja dan apa lagi gitu kan, kalian bisa tulis di kolom komentar tambahannya gitu. Kak Pelita, menurutku sih ada faktor ini lagi gitu. Of course, silahkan kalian berkomentar, karena komentar kalian juga sangat kita nantikan seperti itu. Dan itu faktornya. Terus kemudian apa sih dampaknya ketika seorang anak dijadikan king and queen ataupun raja dan ratu di dalam rumahnya? Saya akan membahas dampak positif dan dampak negatifnya ya teman-teman. Dampak positifnya, rasa cinta dan sayang ke orang tua nantinya akan tumbuh karena mereka sudah menyadari, mereka sudah mengetahui bahwa treatment dari orang tua kepada mereka, yaitu kepada anak-anak yang dimanja ini, itu sungguh luar biasa besar, sungguh sayang. Mereka, yaitu para orang tua, sudah bisa dan sudah mampu mendekatkan kedekatan secara emosional dan kedekatan secara psikis ataupun kejiwaan dengan seorang anak. Dan anak bisa ngerasain itu. Sehingganya di masa yang akan datang, pada saat mungkin orang tua punya masalah, orang tua punya hutang, orang tua udah mungkin agak sedikit rentak gitu kan, ya anak akan sigap karena kasih sayang itu yang tertanam dari kecil itu membekas sampai tua. Salah satu positifnya itu. Negatifnya adalah menjadi kurang tangguh. Saya tidak mengatakan tidak ya, menjadi kurang tangguh dalam menghadapi situasional yang kurang kondusif di dalam mereka bersosial. Misal, ketika terjadi sesuatu, jarang untuk menyelesaikan permasalahan dengan sendiri, tapi lebih kepada gimana caranya tetap ngadu ke orang tua. Tetap, ya beda tipis ya, curhat sama ngadu tuh kadang-kadang beda tipis. Kalau curhat itu kan menceritakan apa masalahnya, tapi ya nggak minta bantuan juga gitu. Dan minta bantuan juga tidak salah, asal tidak merepotkan ya. Kalau minta bantuan merepotkan itu juga salah gitu. Tidak hanya merepotkan, tetapi minta bantuan yang keseringan itu juga menyebabkan orang tua menjadi kelimpungan. Nah, itulah dampak positif dan negatif dari anak-anak yang dijadikan queen or king di dalam kehidupan kita. Terus apa nih sarannya ataupun yang harus kita lakukan terhadap anak-anak yang memang nggak bisa lepas dari gadget, mungkin nggak bisa lepas dari pendidikan yang soft, yang lembut, nggak bisa lepas dari kasih sayang orang tua yang very intimidate, nggak bisa lepas dari itu. Terus apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman, bagi kalian calon orang tua ataupun orang tua sekarang ini yang lagi dengar, apa yang kalian lakukan itu tidak sepenuhnya salah. Karena kasih sayang dengan kelembutan seperti itu dibutuhkan juga oleh anak, dan itu bagus untuk psikologis anak. Tapi kalian juga harus membarengi mereka dengan alat-alat
yang mereka butuhkan. Misal, ada seorang yang mau ke ladang, tapi nggak bawa cangkul, nggak bawa arit, ya ngapain di ladang gitu kan? Makanin rumput, itu lomba sama kambing sama sapi, ya kan enggak. Jadi eh, diberikan alat itu begini, bahwa realita kehidupan pada saat mereka sudah remaja, pada saat mereka sudah dewasa, itu tidak seindah dan tidak senikmat pada saat mereka anak-anak. Sehingganya dibutuhkan alat untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah bimbingan. Yang kedua adalah diberikannya ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah bagaimana seorang anak itu diberikan eh, apa ke kesigapan di dalam mereka ketika mereka mendapati masalah, langsung orang tua memberikan respon, karena respon itu penting. Jadi karena anak itu kadang-kadang tidak tahu ya yang mereka lakukan itu salah atau benar, orang tua inilah yang menjadi hakim bagi anaknya, sehingga enak ini salah loh, enak itu yang benar begini loh. Jadi pada saat mereka sudah memiliki bekal itu di dunia dewasa, mereka sudah mampu dan bisa menerapkan kekuatan jiwa mereka pada saat mereka di kuliahan, pada saat mereka mungkin di pondok pesantren, pada saat mereka mungkin lepas dari orang tua, pada saat mereka menikah, pada saat mereka masuk ke dalam dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh orang tua, tentang kedekatan dan edukasi tentunya kepada anak-anak yang kita nggak bisa lepaskan itu. Nggak bisa lepaskan maksudnya kita tidak bisa menjadikan anak ini kembali ke zaman dulu yang ya udah deh didikannya kasar aja supaya mentalnya juga kuat, ya salah juga begitu gitu loh. Nah itu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Itu singkat banget ya, 17 menit singkat. Itu singkat banget dari kita Pelita.hati 207. Dan please bagi kalian yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga, karena ini penting banget buat kalian. Karena banyak tema-tema yang mungkin kalian sudah lewatkan. Kalian bisa scroll ke bawah, ada begitu banyak tema yang sudah kita bahas. Dan bagi yang pendengar lama, I just wanna say grateful so much kepada kalian tentunya yang sudah mendengarkan ini dari episode 1 sampai episode berikutnya. Dan kritik, saran juga kita tampung. Dan tentunya ya udah pokoknya makasih banyak dan kebanyakan ngomong. Akhir kata, kita semua dari Pelita.hati 207 pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ngelem.